Selamat malam, Ibu-ibu KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kradenan. Berjumpa kembali dalam saat teduh KWJ Maranatha. Hari ini 16 Februari 2023. Mari ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita belajar bersama dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita bersatu hati berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan, damai sejahtera, sukacita, berkat, kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, malam hari ini kami memohon hikmat-Mu, roh pengertian, roh pewahyuan yang Kau curahkan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini diberi judul dewasa. Bacaan Alkitab terambil dari Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, untuk mengukur kedewasaan rohani seseorang, ternyata bukan hanya dinilai dari lamanya seseorang itu menjadi pengikut Tuhan, atau kefasihannya dalam berdoa, kesibukannya melayani di gereja, bahkan kemurahan hatinya dalam memberi bantuan. Mengapa? Bisa saja ia melakukan semua itu demi mengejar ambisi pribadi, pujian, atau mengurangi rasa bersalah. Tetapi seorang Kristen yang dewasa dapat dinilai dari stabilitasnya. Mereka yang masih dikuasai oleh emosi dan tidak mampu mengatasi perasaannya saat terluka, sehingga mudah meluapkan amarah, bukanlah seorang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang hidupnya sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dikuasai Roh Kudus berarti kita mengizinkan Dia, yaitu Tuhan Yesus, untuk menguasai roh kita, perasaan kita, dan juga pikiran kita. Seseorang Kristen yang dewasa tidak dikuasai oleh emosi atau perasaannya, melainkan dikuasai oleh iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bangsa Israel yang tidak masuk ke dalam tanah perjanjian adalah mereka yang tidak stabil. Mereka hanya bersukacita memuji Allah pada saat keadaan menyenangkan. Tetapi ketika masalah datang, mereka bersungut-sungut dan berpaling menentang Allah. Sangat berbeda dengan Paulus dan Ayub. Walaupun mereka mengalami keadaan yang sulit, tetapi mereka memilih tetap setia kepada Allah. Sama seperti ketika mereka sedang dalam keadaan yang baik. Menjadi dewasa rohani bukan pilihan, tetapi menjadi kehendak Tuhan bagi setiap anak Tuhan. Menolak untuk menjadi dewasa rohani berarti menolak rancangan dan kehendak Allah. Oleh sebab itu, beri diri kita untuk dikuasai Roh Kudus sepenuhnya, dan biarlah hidup kita ini adalah sebuah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sehingga dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, kita dapat tetap memuji Allah dan tidak dikuasai oleh perasaan dan emosi yang negatif.
Ibu-ibu yang terkasih, sebelum saya menutup renungan pada malam hari ini, izinkan saya memberikan kesaksian atas hal yang boleh saya alami beberapa waktu yang lalu. Saat itu saya pernah memposting suatu etika sopan santun melalui status WhatsApp saya. Pada saat itu saya memposting bagaimana cara menegur orang yang bersalah dan bagaimana cara memuji orang. Pada saat itu status saya berbunyi, tegurlah orang yang bersalah secara empat mata dan boleh memberi pujian kepada orang tersebut di tempat umum. Ternyata postingan saya itu membuat salah satu rekan sekerja saya marah kepada saya. Mengapa marah? Karena ternyata dia berasumsi bahwa postingan yang saya buat itu saya tujukan untuk dirinya. Padahal saya sendiri pun tidak mengetahui apa yang sedang dia alami. Ternyata selidik punya selidik, teman saya ini sedang bermasalah dengan teman sekerja saya yang lain mengenai etika sopan santun yang saya posting. Ternyata dia menegur salah satu teman saya di grup WhatsApp yang berisi banyak orang. Itu pun saya tidak tahu, ibu-ibu yang terkasih. Tetapi teman saya itu marah dan sempat melontarkan kata-kata yang kurang pas bagi saya. Saat itu, sebagai manusia, ada rasa sakit hati, ada rasa marah yang saya rasakan. Saya merasa bahwa saya memposting itu hanya untuk berbagi, dan saya pun belajar. Saya tidak pernah menyangka bahwa postingan itu akhirnya membuat atau menyinggung perasaan salah satu dari teman sekerja saya. Pada saat itu saya hanya diam ketika dia melontarkan kata-kata yang kurang pas buat saya. Lalu, ketika ada rasa sakit hati, ketika ada rasa marah, saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya mengadukan apa yang saya rasakan kepada Tuhan pada waktu itu. Dan puji Tuhan dan luar biasa sekali Tuhan memberi kelegaan kepada saya. Dan firman Tuhan pada malam hari ini sungguh-sungguh menguatkan saya untuk menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang bisa mengatasi perasaan saat terluka. Sehingga saya pun tidak meluapkan amarah saya kepada rekan sekerja saya itu. Saya memilih untuk diam. Dari sini, dari firman yang boleh saya bagikan ini, ibu-ibu, saya juga belajar bagaimana menjadi pribadi yang dewasa. Bagaimana dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, saya tetap memuji Allah dan tidak dikuasai oleh perasaan dan emosi yang negatif. Karena seorang Kristen yang dewasa sekali lagi tidak dikuasai oleh emosi atau perasaannya, melainkan dikuasai oleh iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan saya percaya pada waktu itu Roh Kuduslah yang menuntun saya untuk saya dapat melewati masa ini. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah sedikit kesaksian yang saya berikan, dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadikan kita semakin menjadi pribadi yang dewasa, menjadi anak-anak yang hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita tutup renungan saat teduh KWJ Maranatha malam hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh mendengar akan firman-Mu pada malam hari ini. Bahwa kami terus Tuhan untuk bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau.
sehingga kami mencapai kedewasaan penuh dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mampukan kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkati ibu-ibu yang sedang sakit atau mengalami kelemahan fisik. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri damai sejahtera, Tuhan juga senantiasa memberkati. Tuhan, kami juga berdoa bagi ibu-ibu yang sedang mengalami permasalahan atau pergumulan apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar bagi ibu-ibu ini. Dan Tuhan memberkati ibu-ibu ini. Berkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai, melindungi, ada damai sejahtera, sukacita senantiasa melimpah dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan saat teduh pada malam hari ini. Biar Engkau yang bekerja Tuhan, sehingga iman kami semakin berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat. Bukan hanya buat diri kami sendiri, tetapi bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.